Adam merasa canggung sendiri setelah dia salah bicara tadi. Saat ini Maryam sedang menatap dia tajam, menanti jawaban dengan apa yang dia katakan tadi. Tentu saja dalam pikirannya Adam sedang mencari alasan untuk menyangkal apa yang sudah dikatakan itu. Tidak mungkin mulutnya akan seberani itu menggakui apa yang pernah dia lakukan pada Maryam. Mas, kenapa kamu diam saja? Apa maksud kamu tadi? Maryam kembali bertanya. Maksud apa? Memangnya aku mengatakan apa? Aku tidak mengatakan apa-apa, kamu salah dengar kali. Kilahnya tidak mau menggakui apa yang dia katakan. Maryam nampak kesal karena Adam malah mengalihkan pembicaraan. Kamu harus ingat Mas, sepintar-pintarnya kamu berbohong. Tetap saja suatu hari nanti Allah akan membuka kebohongan kamu itu. Jadi jangan berbelit menjawab pertanyaanku tadi. Adam hanya mengerutkan keningnya mendengar ancaman dari Maryam. Pria itu memutuskan keluar dari kamar itu, sesuai dengan perintah dari Maryam dia akan tidur di ruang tamu saja. Sebuah guling dan bantal dia bawa dari kamarnya, namun baru saja di depan pintu, wanita paruh baya yang tidak lain adalah uminya Maryam, tiba-tiba datang menghampirinya. Kamu mau kemana bawa bantal dan guling? Tanya Umi. Maryam mendengar saat uminya berbicara dengan Adam, wanita itu langsung berdiri menghampiri Adam yang baru saja keluar dari kamarnya. Aku tidur di sini saja Umi di ruang tamu. Di dalam kamar terasa panas. Sepertinya di sini lebih terasa dingin. Maryam menarik nafas lega, ternyata Adam tidak berbicara aneh-aneh kepada uminya. Maryam menatap mata suaminya, Adam langsung tersenyum tipis merebahkan tubuhnya di atas sofa. Maaf ya, rumahnya seadanya saja di sini. Tidak ada AC seperti di rumah Nak Adam. Umi jadi merasa tidak enak sendiri. Oh ya Maryam, di kamar Haris adikmu kan ada kipas angin. Diangkat saja untuk suami kamu. Kasihan suami kamu, kata Umi. Maryam menganggukkan kepala. Menuruti permintaan uminya, dia mengambil kipas angin dari kamar adiknya. Tidak usah Umi. Di sini tanpa kipas angin juga sepertinya tidak akan terasa panas, Adam basa-basi menolak, namun dari kamar yang lain Maryam sudah membawa sebuah kipas angin untuk Adam tidur di ruang tamu. Kok disimpan di sini? Bawa ke kamar kamu saja. Di kamar kamu kan panas, kalau pakai kipas angin kan mendingan tidak begitu panas. Jadi suami kamu bisa tidur di sana juga, kata Umi. Maryam langsung menatap ke arah wajah Adam dengan tatapan bingung. Keduanya saling beradu mata. Kenapa diam saja Maryam? Tanya Umi. Gadis bercadar itu gelagapan sendiri. Namun sambil menundukkan kepala, ia menyimpan kipas itu ke dalam kamarnya. Kamu bisa istirahat di kamar Nak Adam, kata Umi. Adam langsung mengangguk pelan, dengan senyuman di wajahnya. Nanti saya masuk Umi. Karena belum terlalu malam, Adam mau cari angin dulu di luar. Untuk menghilangkan rasa canggungnya, Adam keluar dari dalam rumah itu, dia duduk di sebuah kursi sederhana yang tersimpan di halaman rumah Maryam. Satu hal yang dia rasakan di rumah itu, rasa nyaman. Meski tidak ada barang-barang mewah di sana, namun entah kenapa Adam begitu betah berada di sana. Bahkan sejenak dia bisa melupakan segala masalah dia, baik itu tentang Alda, atau tentang kenangan mantan istrinya yang sudah meninggal. Maryam di dalam kamar masih terjaga, hingga beberapa menit kemudian uminya mengetuk pintu kamarnya. Ada apa Mi? Tanya Maryam. Bawakan minum untuk suami kamu yang ada di depan Nak. Barangkali dia mau minum teh hangat atau kopi hangat, kata Umi. Maryam kembali mengerutkan keningnya. Mau tidak mau, dia mengikuti apa yang dikatakan oleh sang ibu. Maryam meninggalkan Aira yang sudah terlelap tidur, dia pergi ke dapur membuatkan teh hangat untuk Adam. Ceklek. Ini Mas, Umi menyuruhku membuatkan kamu teh hangat. Seru Maryam mendekati Adam yang sedang duduk santai sambil memainkan telepon genggamnya. Setelah meletakkan teh hangat itu di atas nakas, Maryam membalikkan badan berniat masuk kembali ke dalam rumah.
Tunggu. Panggil Adam dengan suara lembutnya. Maryam langsung menoleh ke belakang. Ada apa? Tanyanya. Temani aku sebentar, ucap Adam kepada Maryam. Wanita bercadar itu ikut duduk di kursi yang lain, pandangan matanya melihat ke arah berlawanan dengan Adam. Setelah pulang dari sini, kita pindah rumah. Aku sudah memikirnya dengan matang, kata Adam. Kenapa tiba-tiba? Apa Mama akan mengizinkannya? Tanya Maryam. Yang menjalani hubungan ini kita bukan Mama. Aku rasa terpisah dari Mama dan Idris lebih baik untuk kita, sahut Adam dengan suara pelan. Aku mengikuti apa katamu saja Mas. Karena kamu adalah imamku, kepala keluargaku, kamu yang bertanggung jawab atas hidupku sekarang ini. Meski kamu selalu bilang kalau aku hanya ibu susu untuk Aira, tapi kenyataan kita sudah menikah tidak bisa sembunyikan, kata Maryam. Adam mencecap dengan apa yang dikatakan oleh Maryam. Ada sedikit rasa bersalah dalam hatinya. Maafkan aku, belum bisa menjadi lelaki yang baik untuk kamu. Selama pernikahan ini masih berjalan, aku akan mencoba untuk mengerti kamu. Jawaban Adam membuat sedikit senyuman di pipi Maryam. Entah kenapa dia merasa ada harapan untuk kedepannya dia bisa mempertahankan pernikahannya itu. Masuklah. Nanti kamu masuk angin, perintah Maryam. Adam langsung masuk ke dalam rumah. Dia merasa Adam sudah sedikit lebih baik kepadanya. Mas, semoga kamu benar-benar bisa berubah. Aku tidak pernah ingin menjanda. Walau bagaimanapun sikap kamu sekarang, aku akan mencoba untuk menerimanya. Dan semoga suatu saat pernikahan kita akan berjalan seperti pernikahan yang normal seperti halnya orang lain, asteris batin Maryam. Malam harinya, Maryam tidur memeluk Aira. Dan Adam sengaja mengambil sebuah selimut tebal, dia tidur menjauh dari Maryam. Bukan karena dia tidak ingin dekat dengan gadis bercadar itu, namun dia takut akan dirinya sendiri yang tidak bisa menahan diri. Apalagi dalam satu malam Aira bisa bangun meminta ASI kepada Maryam berkali-kali, pria itu tidak ingin membuat Maryam malah mengabaikan Aira karena merasa malu pada dirinya yang tertidur dalam satu kasur. Mas sudah subuh. Maryam dengan memakai mukena membangunkan Adam yang masih terlelap. Pria itu tidak bergeming, sampai berkali-kali Maryam berteriak memanggil Adam untuk bangun. Astagfirullah. Ucapnya tiba-tiba beristighfar saat melihat Maryam memakai mukena putih dari atas sampai bawah. Kamu pikir lihat apa Mas, sampai istighfar begitu saat aku ada di depan kamu dengan pakai mukena begini, tanya Maryam. Adam hanya tersenyum tipis. Dia langsung duduk, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Ayo wudu Mas. Nanti Umi nanyain kamu kalau tidak salat. Di samping kamar Umi ada ruangan kecil, itu tempat salat kami ketika di rumah. Umi pasti sudah menunggu kita, terutama kamu Mas, kata Maryam. Aku? Tanya Adam. Iya, di rumah ini hanya ada kamu, aku, dan Umi. Menurutmu siapa yang akan jadi imam selain kamu? Jawab Maryam. Aku. Jadi imam. Adam seperti tersentak kaget, urat-urat lehernya mulai menegang. Aku harap kamu bisa menghargai orang tuaku Mas. Kamu yang maksa menginap di sini. Sekalipun kamu tidak mau salat, tolong paksakan ketika kamu sedang ada bersama keluargaku. Aku tidak ingin mereka kecewa terhadap kamu, tegas Maryam. Adam semakin gelagapan, sudah lama dia tidak menjadi imam. Dan dia tidak tahu bacaan sholatnya itu benar atau tidak. Maryam sudah berjalan ke arah pintu keluar. Maryam tunggu dulu. Adam kembali memanggil istrinya. Aira bagaimana? Aku janji aku akan salat, tapi mungkin di sini saja ya. Aku temenin Aira di sini, takut dia nangis tiba-tiba. Adam mencoba mencari alasan. Aira baru saja aku susui Mas. Dan salat tidak memakan waktu lama. Aku yakin tidak akan lebih dari 5 menit. Jadi jangan banyak beralasan. Jangan sampai kamu tidak mau jadi imam hari ini, sekalinya kamu jadi imam besok, kamu dalam keadaan disolatkan,
skak Maryam dengan suara tegasnya. Jileb. Perkataan Maryam membuat Adam terdiam untuk sementara, namun raut wajahnya juga menyimpan sedikit kekesalan. Kamu mendoakan aku mati besok Maryam. Nanti kamu jadi janda 2 kali, katanya. Maryam melengos mengabaikan perkataan Adam, dia sudah keluar dari dalam kamarnya. Wanita bermata indah itu menghampiri uminya yang sudah menunggu di ruangan salat. Mana suami kamu? Tanya Umi. Baru bangun Mi, mungkin sekarang lagi ambil wudhu. Kita salat dulu saja Umi. Mas Adam mungkin agak lama di kamar mandi, biar Maryam yang jadi imam tidak apa-apa. Maryam mencoba mengalihkan agar Adam selamat tidak didesak uminya untuk menjadi imam salat. Kita tunggu sebentar lagi ya. Barangkali suami kamu sudah selesai berwudu, kata Umi. Maryam mengerutkan keningnya, dia takut uminya terlalu berharap dan Adam tidak datang untuk salat bersama-sama dengan mereka. Assalamualaikum Umi. Tiba-tiba suara serak Adam terdengar dari belakang Maryam. Wanita itu menarik nafas lega. Akhirnya, suaminya benar-benar datang untuk menjadi imam salat mereka. Adam masih memakai pakaian abinya, sebuah koko berwarna putih dan sarung hitam. Maryam menatap punggung Adam dari belakang, entah kenapa dadanya mulai berdetak kencang saat Adam berdiri di sana. Ada sebuah keyakinan dalam dirinya kalau Adam memang mampu menjadi seorang imam, kalau Adam sesungguhnya tahu dan fasih dengan bacaan salatnya. Maryam memejamkan matanya, perlahan dia mencoba merasakannya dengan hati suara Adam saat mengucapkan takbir. Allahu Akbar, dengan merdu Adam mulai membaca takbir. Seketika Maryam langsung meneteskan air matanya. Seorang yang selama ini selalu menunjukkan kesombongan, keegoisan, bahkan setiap hari dari mulutnya itu hanya keluar sebuah cacian dan makian untuk dirinya, namun kini dia sedang berdiri membaca surat Al-Fatihah dengan begitu baiknya. Maryam menjalankan salat subuhnya dengan begitu khusyuk. Bukan hanya dia saja sepertinya yang terpukau dengan bacaan salat Adam, tapi terlihat uminya juga begitu kagum dengan Adam. Selesai salat, Adam bahkan membacakan sebuah zikir singkat. Masya Allah. Suara kamu indah nak, kata Umi. Pria itu tiba-tiba membalikkan badan, dia mencium tangan wanita paruh baya di depannya. Maryam lagi-lagi hanya bisa menatap kejadian itu dengan tatapan tidak percaya, dan dia pun refleks mencium punggung tangan Adam yang ada di depannya. Baik Adam maupun Maryam, jantung mereka sedang tidak baik-baik saja. Ketika tangan Maryam menyentuh tangan suaminya, Adam merasakan sentuhan itu seperti sengatan listrik yang membuat dia terdiam mematung untuk beberapa saat. Bukankah hidup seperti ini adalah impian semua orang, bahagia saling melengkapi satu sama lain, lantas kenapa mereka harus berdebat? Satu-satunya penghalang di antara mereka adalah perasaan egois. Pagi harinya, Adam berpamitan untuk pergi ke kantor. Sebelum dia ke kantor, dia pulang ke rumahnya terlebih dahulu, karena dia tidak membawa pakaian ganti untuk dia pergi bekerja. Saat dia sampai di rumah, terlihat Asia sedang duduk di meja makan bersama dengan Idris. Adam, panggil Asia. Kamu tidak pulang lagi semalaman. Asia langsung menatap sinis pada putranya. Pria itu langsung berjalan menghampiri Asia. Adam tidur di rumah Maryam ma, ucap Adam membuat senyuman mengembang di wajah Asia. Benarkah? Tanyanya lagi tidak percaya. Ngapain Adam bohong ma, jawab Adam. Pria itu ikut duduk di meja makan, Asia berniat untuk mengambilkan makan untuk putranya, namun Adam langsung menolaknya. Adam sudah makan ma. Tidak usah repot-repot. Adam cuman mau bilang, nanti Adam dan Maryam mau pindah ke rumahku yang dulu. Asia langsung menaikkan alisnya tidak percaya. Kamu yakin? Rumah itu begitu banyak kenangan dengan almarhumah istrimu Dam. Jangan menyiksa diri lagi jika kamu belum kuat. Dan mama tidak mau kamu menyiksa Maryam di belakang mama. Dia menantu kesayangan mama, sedikit pun tidak akan aku biarkan kamu menyakitinya. Asia langsung memasang badan untuk membela Maryam paling depan.
Dia tidak akan membiarkan Adam bersikap tidak baik di belakangnya. Mau tidak mau aku harus memulainya, Ma. Rumah itu memang memiliki banyak kenangan dengannya. Tapi, aku harus bangkit. Setidaknya aku punya masa depan lebih baik untuk hidupku. Dan Mama tidak usah khawatir, aku tidak sejahat itu untuk menyakiti Maryam. Meski terkadang aku memang sedikit egois dengan sikapku, kata Adam. Wanita parubaya itu kembali tersenyum, dia melihat sebuah perubahan dari Adam, entah itu sikap, ucapan, dan raut wajahnya yang perlahan mulai tersenyum sedikit demi sedikit. Sedangkan Idris yang duduk di depan Asyah nampak terdiam tidak berkata apa-apa. Harusnya dia senang jika Adam dan Maryam bisa bersatu dalam satu hubungan pernikahan yang baik. Namun nyatanya Idris merasa sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Setelah mengutarakan keinginannya untuk pindah rumah, Adam berdiri, dia naik ke lantai 2. Pria itu bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Hatinya tidak segelisah kemarin ketika dia bertengkar hebat dengan Maryam. Kali ini dia seperti memiliki sebuah semangat baru untuk menjalani hidupnya. Maryam masih di rumah kedua orang tuanya, wajah gadis bercadar itu nampak tenang, tersenyum dengan lepas bercanda dengan uminya di rumah. Kamu pasti senang ya, setiap hari diimami sama Adam, nak, kata Umi. Maryam langsung mengerutkan keningnya saat mendengar pertanyaan itu dari uminya. Sekalipun dia belum pernah salat bersama dengan Adam, bahkan dia baru melihat Adam salat ketika subuh tadi. Mas Adam jarang di rumah Mi, kadang tengah malam baru pulang dari kantor. Jadi Maryam jarang salat bareng dengannya. Maryam berkata jujur, memang itu kenyataannya. Adam jarang di rumah karena bekerja setiap harinya. Tapi kan setidaknya saat salat subuh Adam ada bersama kalian di rumah. Coba diusahakan setiap hari seperti itu pasti rasanya menenangkan, nak, kata Umi. Maryam hanya mengangguk pelan, dia juga bingung harus menjawab apa. Tidak mungkin dia bilang kalau suaminya tidak salat, bahkan pagi-pagi jam 8 dia baru bangun. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Dari luar terdengar seseorang mengetuk pintu. Dari suaranya Maryam sudah hafal itu siapa. Adek. Panggil Maryam kepada seorang pria berusia sekitar 23 tahunan. Tidak lain pria itu adalah Haris, adik laki-lakinya. Mbak Maryam ada di rumah. Maafkan Haris, Mbak, kemarin pas nikah, Haris tidak bisa datang. Kabar pernikahan Mbak Maryam begitu mendadak, jadi aku tidak sempat ambil libur. Pria itu memberikan salam kepada sang kakak. Tidak apa-apa, Dek. Memang semuanya mendadak jadi tidak banyak yang tahu, sahut Maryam dengan senyuman mengembang di kedua pipinya. Keduanya nampak akrab saling bersenda gurau. Sekitar jam 5 sore, Adam sudah pulang dari kantornya. Dia sengaja pulang lebih cepat dari kantornya. Sebelum ke rumah Maryam, Adam mengganti baju dan mengambil sebagian untuk dia berganti di rumah sang istri. Pria itu kemudian langsung pergi ke rumah Maryam. Saat ia tiba di halaman rumah wanita itu, Adam melihat Maryam sedang bercanda dengan seorang pria di kursi halaman depan rumahnya. Pria itu terdiam menatap sinis ke arah Maryam. Keduanya bahkan saling menepuk pundak seolah tidak ada batasan. Munafik. Sama aku dia ceramah terus tidak boleh dekat dengan wanita lain. Dia malah mengobrol dengan pria lain di depan rumahnya. Bagus ya, dia pasti mengira kalau aku pulang malam lagi. Jadi dia leluasa bawa pulang pria itu ke rumah. Adam berburuk sangka saat melihat Maryam mengobrol dengan Haris. Jeblok. Pintu mobil ditutup dengan sangat kencang. Membuat Maryam langsung menoleh ke sumber suara. Bagus kamu ya. Udah berani ngobrol dengan pria lain. Ucap Adam tiba-tiba. Wajahnya langsung menampakkan rasa curiga pada istrinya. Assalamualaikum. Biasakan kalau datang itu salam dulu, Mas. Bukan langsung marah-marah begitu saja, ucap Maryam mengingatkan Adam. Pria itu mendengus kesal. Waalaikumsalam. Jawabnya dengan ketus. Ini Haris, Mas. Maryam langsung memperkenalkan adiknya. Siapa dia? Adam tidak sabaran.
Adikku Mas, jawab Maryam. Siapa? Tanya Adam lagi. Adikku. Tegas Maryam. Kamu tidak bohong kan? Tanya Adam. Memangnya kapan aku pernah berbohong sama kamu? Balas Maryam. Haris melihat sikap Adam yang nampak cepat emosi. Bahkan ketika kakaknya sudah bilang adik, wajah Adam masih saja terlihat kesal. Oh, aku baru tahu kamu punya adik laki-laki, ucap Adam. Haris meraih punggung tangan Adam, kemudian menciumnya. Sementara Adam langsung diam merasa malu sendiri. Maryam mempersilahkan suaminya untuk masuk ke dalam rumah. Adam yang terlihat sudah mandi dan berganti baju langsung masuk ke dalam rumah. Dia menyapa uminya Maryam, lalu kemudian masuk ke dalam kamar untuk bertemu dengan putrinya Aira. Ceklek. Maryam masuk ke dalam kamar dengan membawakan segelas air putih untuk Adam. Kamu sudah makan Mas? Atau mau aku ambilkan makan sekarang? Tanyanya. Tidak usah repot-repot. Aku masih kenyang, jawabnya ketus. Namun tiba-tiba apa yang dia ucapkan itu tidak selaras dengan keadaan sebenarnya. Beberapa kali terdengar sebuah bunyi dari perut Adam. Pria itu langsung mendonggak menoleh ke arah yang lain. Tentu saja dia merasa malu sendiri. Maryam sambil tersenyum keluar dari kamar, dia mengambilkan makan untuk Adam. Makan dulu Mas. Kalau mulutmu tidak mau makan, kamu cari jalan yang lain untuk memasukkan makanan ini ke dalam perut kamu. Karena sepertinya lambung kamu sudah meronta-ronta minta diisi. Adam langsung menelan salivanya merasa dipermalukan oleh perutnya sendiri. Ini malam kedua Adam menginap di rumah Maryam, kini dia tidak lagi disuruh jadi seorang imam ketika salat. Karena ada Haris, Adam bergantian dengan adik dari Maryam itu. Selepas Isya seperti biasa Maryam menyusui Aira sampai bayi kecil itu tertidur pulas. Adam di luar sendirian menikmati udara malam, sedangkan Haris ada di kamarnya. Tiba-tiba saja di halaman rumah Maryam sebuah mobil mewah parkir di sana. Mata Adam langsung menoleh ke arah yang lain. Melihat rumah-rumah di samping Maryam, mungkin saja mobil itu datang sebagai tamu tetangga Maryam. Pemilik mobil keluar dari dalam, ada dua orang pria dengan memakai pakaian jubah berwarna putih. Satu pria sudah berumur, namun satu pria lain terlihat masih muda. Adam belum menaruh kecurigaan apapun pada dua lelaki itu. Hingga terlihat keduanya mulai mendekat ke arahnya, dan tiba-tiba duduk di depan Adam. Pria di depannya mengajak Adam bersalaman, dengan wajah yang terlihat sinis Adam membalas salam itu. Assalamualaikum. Sapanya mengucapkan salam. Siapa lagi ini? Batin Adam bertanya-tanya hingga dia lupa menjawab salam. Oh. Waalaikumsalam, jawab Adam dengan wajah penuh curiga. Perkenalkan nama saya Farhan. Saya datang ke sini untuk bertemu dengan kedua orang tua Maryam. Saya ingin melamarnya, kata pria itu. Melamar. Adam yang sedang duduk tenang, tiba-tiba langsung berdiri mendengar kata yang diucapkan pria di depannya. Katanya tidak suka, katanya tidak cinta, namun ketika ada pria lain hendak melamar Maryam, pria itu mulai gelisah sendiri. Apa? Melamar? Apa pria ini tidak tahu, kalau pria di depannya ini adalah suaminya? Berani-beraninya dia mengatakan mau melamar istriku. Padahal sudah jelas-jelas aku kemarin sudah mengungkapkan hubungan kami di televisi. Dasar, dia pasti tidak nonton gosip di rumahnya, asteris gumam Adam di dalam hatinya. Merasa tidak ikhlas ada pria yang datang untuk melamar Maryam. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.